مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa mengikuti kajian seperti biasa. Mudah-mudahan tetap bisa istiqomah kita menghadiri majelis-majelis ta'lim yang dimana ribuan pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ta'lim. Makin sembahyang tarawih mulai ada kemajuan Bapak Ibu nggih. La ilaha illallah. Mulai ada kemajuan nggih. Safnya makin maju nggih. Nggih. La ilaha illallah. Kemarin tarawih yang kelima ke atas nggih. Setengah saf nggih. Karing setengah. Nah, Allahu a'lam nanti ke depannya ini hari yang kelima. Ini berarti semalam tarawih yang kelima makin maju. Okay. Allahu a'lam niki kemana jamaah-jamaah kita. Mudah-mudahan tarawih di tempat lain. Okay. Kita husnuzon mudah-mudahan tarawih di tempat lain. Tapi dari sini kita belajar bahwa kita tidak bisa melihat orang hanya dari luarnya saja. Dan tidak boleh kita meninggikan status kita hanya karena amal kita semata. Okay. Sekarang kita hadir pengajian, lalu kita tahu ada saudara kita, saudari kita yang tidak hadir pengajian, lalu kita merasa lebih tinggi dari dia hanya karena kita ikut pengajian, tidak boleh. Sekarang kita sholat tarawih, ada saudara kita yang tidak sholat tarawih, lalu kita merasa kita lebih tinggi derajatnya dari dia karena kita sholat tarawih dan dia tidak boleh. Pepatah Arab mengatakan, i'jabur rajuli binafsihi unwanu du'fi aqlihi. Ketika seseorang menyombongkan dirinya, i'jabur rajuli binafsihi, dia tampakkan, pamerkan kesombongannya, kehebatannya, kesolehannya, kebaikannya, tandanya itu adalah orang yang lemah akalnya, tidak berpikir panjang, lemah akalnya. Karena yang menentukan tingkat derajat kita adalah Allah. Maka tidak bisa kita tentukan bagaimana tingkat derajat diri kita, apalagi membandingkan dengan orang lain. Kalau ingin membandingkan tingkat ketakwaan kita, bandingkanlah tingkat ketakwaan kita dengan diri kita yang sebelumnya, bukan bandingannya dengan orang lain. Karena pasti akan berbeda. Mungkin secara kita lihat dia adalah orang soleh, tahajud rajin, tapi yang lain yang kita nggak lihat tahajud mungkin sodakohnya rajin. Jadi masing-masing berbeda. Maka kalau ingin membandingkan tingkat takwa kita, bandingkanlah dengan diri kita yang lalu. Bandingkan diri kita yang hari ini dengan hari kita yang lalu. Kalau misalkan ada peningkatan, berarti kita lebih takwa dari diri kita yang sebelumnya. Nah itu boleh, sehingga ada patokan. Tapi jangan bandingkan dengan orang lain. Kalau misalkan dalam segi ketakwaan, boleh melihat kepada orang lain, tetapi lihat yang lebih tinggi agar kita semangat. Lihat orang yang tadarus Al-Quran, ya Allah kemelet milih tadarus Al-Quran, lagu masih begak-gak baca, mudah-mudahan ini jadi amal ibadah, boleh. Lihat orang yang rajin sodakoh, ya Allah kemelet masih hendak sodakoh, mudah-mudahan tican luwih rezeki adik sak bau sodakoh, itu boleh. Jangan lihat ke yang lebih rendah. Kalau dari segi ibadah, ni daun pat engkan tarawih ulek ku haneh ani bayin din sembahyang tarawih ndek ku tarawih, ni bayin din ngaji subuh arak tindak wale balik. Jangan.
Kita makin lemas dari segi ibadah kalau melihat kepada yang lebih rendah. Okay? Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang pelunggu tetap istiqomah, okay? Tetap istiqomah, meningkat terus keimanan kita, jangan sampai di sini saja, bahkan sampai akhir Ramadan. Okay? Sebagaimana yang kami sampaikan, kami ingatkan di awal puasa kemarin, tetap ingat bagaimana semangat awal puasa kita, jangan sampai luntur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membatalkan puasa dan hal yang wajib dilakukan karenanya. Nah, ini pembahasan kita. Pertama adalah orang yang batal puasanya mewajibkan atau wajib baginya qadha dan membayar fidyah. Siapa itu? Orang yang membatalkan puasa karena khawatir pada orang lain. Dia membatalkan puasanya karena khawatir kepada orang lain, maka dia wajib qadha dan juga bayar fidyah. Seperti wanita hamil yang tidak berpuasa karena khawatir akan anaknya, atau orang yang mengakhirkan qadha dan mampu untuk mengqadha hingga masuk Ramadan berikutnya. Ini juga dia kena double. Pertama wajib qadha dan bayar fidyah. Dua golongan di sini. Golongan pertama adalah yang tidak puasa karena khawatir akan orang lain, seperti ibu hamil yang khawatir akan bayinya, dia tidak puasa bukan karena kelemahan dirinya, tapi khawatir akan kesehatan bayinya, maka dia wajib qadha dan bayar fidyah. Termasuk ibu menyusui, dia kuat puasa, tapi kalau puasa khawatir bayinya kenapa-napa, maka dia tidak puasa karena orang lain, maka dia wajib qadha dan bayar fidyah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang wajib qadha dan wajib fidyah adalah orang yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadan karena alasan tertentu seperti haid dan sebagainya. Okay. Setelah bulan Ramadan dia tidak mengqadha sampai datang Ramadan depan, belum diqadha juga, padahal mampu mengqadha, padahal bisa mengqadha, tapi tidak diqadha sampai Ramadan depan, maka dia punya kewajiban mengqadha dan bayar fidyah sesuai dengan jumlah yang belum diqadha. Okay, ini yang pertama. Yang kedua adalah mewajibkan baginya qadha saja. Okay. Tadi wajib qadha dan fidyah, sekarang wajib qadha saja. Siapa orang-orang yang wajib qadha saja? Yakni adalah orang yang batal puasanya karena pingsan atau lupa tidak niat di malam hari. Okay. Pingsan seharian, kemarin kita jelaskan di antara yang batalkan puasa adalah pingsan seharian. Maka ketika dia batal puasanya karena pingsan seharian, dia wajib qadha saja tanpa perlu bayar fidyah, atau bahkan tidak boleh bayar fidyah untuk mengganti qadhanya, nggak bisa. Okay. Harus dia qadha dengan puasa juga. Atau orang yang lupa tidak niat di malam hari, jadi lupa berniat di malam hari sampai terbit fajar, azan subuh, dia azan subuh terus dia belum niat, maka di sini puasanya tidak sah, maka dia wajib qadha. Nah, timbul pertanyaan, Pak Ustadz, saya belum niat tapi saya makan sahur, kira-kira puasa saya sah atau tidak? Nah, ini menjadi perselisihan. Dan yang paling kuat pendapatnya adalah tetap sah. Kenapa tetap sah? Karena makan sahur ini bagian daripada niat. Orang tidak mungkin makan sahur kecuali untuk puasa. Arak dengan nyampah jam telu Bapak Ibu pembegawian. Tidak ada. Jadi sekalipun dia tidak lafazkan niat nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, lagu jam telu terus dia tidak mengucapkan niat itu, jam 3 bangun kong seng piak kelor sambal teri sambal cumi macam makan sahur, aneh lupa berniat, maka itu cukup, makan sahurnya sudah bagian daripada niat, karena niat itu letaknya di dalam hati. Niat itu letaknya dalam hati, jadi sudah cukup baginya makan sahur itu bagian daripada niat. Khawatirnya adalah ketika dia lupa makan sahur, dia malamnya tidak berniat, kelolosan tinduk jangke subuh, pas azan subuh baru bangun belum niat, maka itu puasanya tidak sah.
Ini yang dikatakan. Dan orang yang membatalkan puasanya dengan selain jima tanpa uzur. Orang yang membatalkan puasanya dengan selain jima, termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, sakit dan sebagainya. Ini wajib baginya qadha saja, termasuk yang haid, yang nifas, yang melahirkan di siang hari bulan puasa, maka cukup baginya mengqadha saja, dan hanya mengqadha saja, tidak boleh diganti dengan fidyah. Tidak bisa diganti dengan fidyah. Ada orang yang ingin mudahnya saja, dia melahirkannya awal Ramadan melahirkan, setelah itu kan nifas, dan nifasnya panjang sampai 40 hari misalkan, arti sebulan-bulan tidak puasa, maka tetap wajibnya qadha. Berat Pak Ustadz puasa, fidyah, wah tidak bisa. Dia kuat puasa, mampu puasa, maka tetap wajib qadha. Maka di sini bagus peran seorang suami untuk mengingatkan istrinya mengqadha puasa. Bahkan kalau bisa ditemani puasanya, ini bagus sekali, romantis gati. Istrinya mengqadha, suaminya puasa sunnah, enggak apa-apa, bagus. Yang ketiga, wajib fidyah saja. Tadi yang pertama wajib qadha dan fidyah, yang kedua wajib qadha saja, yang ketiga wajib fidyah saja. Siapa orang yang wajib fidyah saja? Yang pertama adalah orang yang tua renta dan tak mampu berpuasa. Orang yang tua renta tidak mampu berpuasa, maka wajib baginya fidyah saja, jangan dipaksa qadha. Papu harus mengqadha ning kanggo ndik takodok batal puasa, berdosa ndik ngodok. Nah, itu durhaka jadi kanak. Nggih. Paksa papun puasa, ndak boleh. Kita tahu beliau sudah uzur, kita tahu beliau sudah tua renta, jangan dipaksa puasa. Nggih. Kita sedekahkan, berikan fidyah untuk puasa yang ditinggalkan. Jadi bagi orang tua renta, orang tua kita, papu-papu kita yang tua renta, jangan dipaksa untuk puasa. Jangan dipaksa untuk puasa. Maka dia ketika tidak puasa ganti dengan fidyah saja. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Tidak ada harapan untuk sembuh. Tentu ini adalah keterangan dokter tentunya. Ada nih anak-anak muda masih bajang-bajang, dedara-dedara nih, sakit koma di rumah sakit atau stroke, naudzubillah. Kalau misalkan itu terjadi dan kata dokter, berapa kemungkinan sembuhnya? Kemungkinan sekitar 20%, unin dokter. Kemungkinan untuk sembuhnya normalnya 20% misalkan. Berarti agak sulit dia untuk sembuh. Maka puasa yang ditinggalkan diganti dengan fidyah saja. Puasa yang ditinggalkan ganti dengan fidyah saja. Yang keempat, tidak wajib mengqadha dan juga tidak bayar fidyah. Nah, mana nih orang-orang yang tidak wajib mengqadha dan tidak bayar fidyah? Bagi yang meninggalkan puasa, tidak wajib baginya qadha dan juga tidak wajib baginya bayar fidyah adalah orang yang batal puasanya karena gila. Orang yang batal puasanya karena gila dan bukan karena kecerobohannya. Ada orang gila karena kecerobohan dirinya. Mana orang gila yang karena kecerobohan dirinya? Misalkan dia kecanduan, mohon maaf, narkoba, kecanduan minum-minuman keras. Ketika dia ditahan, jogang. Tapi gilanya karena kecerobohan dirinya, maka ketika itu tetap wajib baginya untuk qadha puasanya. Tapi kalau gilanya karena tidak kesengajaan, Allahu a'lam, ini memang ditakdirkan oleh Allah. Gilanya bukan karena kesengajaan, bukan karena kecerobohan dirinya, maka dia tidak wajib mengqadha dan juga tidak wajib bayar fidyah. Nah, ini untuk yang diwajibkan bagi orang yang membatalkan puasa. Nah, sekarang untuk fidyah, berapa fidyah niki? Berapa fidyah yang kita keluarkan? Kalau di hadisnya adalah 1 mud. Fidyah kadarnya adalah 1 mud. 1 mud itu ada yang mengatakan 600 gram. Ada yang mengatakan 625 gram. Ada yang mengatakan 650 gram dari makanan pokok suatu negeri untuk setiap harinya. Kalau kita berarti 1 beras. Beras artinya ini 1 mud beras. Nah, jadi
Karena perbedaan pendapat biasanya di kita, karena perbedaan pendapat genepan wah sekilo. Nggih. Sekilo anggap niki sekilo, jadi fidyahnya 1 mud, lebihnya adalah sodakoh, niki bagus juga. Nggih. Kepada siapa diberikan 1 mud ini, fidyah hanya diberikan kepada 2 golongan saja. Nggih. Jadi tidak bisa kita sembarang kasih fidyah. Fidyah ini hanya diberikan ke 2 golongan saja, yakni kepada fakir dan miskin. Satu kepada fakir, yang kedua kepada orang miskin. Boleh memberikan beberapa mud untuk 1 orang, namun yang lebih utama 1 mud untuk 1 orang. 1 mud untuk 1 orang. Kapan waktu membayarkannya? Bayar fidyahnya niki kapan? Pada hari di mana ia tidak berpuasa, niki yang paling afdol. Misalkan hari ini orang tua kita yang sudah tua renta tidak puasa, maka nanti malam pas maghrib, pas waktunya berbuka puasa atau menjelang buka puasa, kita antarkan ini beras 1 mud itu kepada orang fakir atau kepada orang miskin. Ini yang paling afdol. Atau boleh mengakhirkannya sampai akhir bulan atau setelahnya. Kita kumpulkan misalkan sampai akhir bulan Ramadan. Kebetulan bulan Ramadan 29 hari misalkan kita puasa Ramadannya, maka siapkanlah 29 mud. 29 mud, kalau mau gampang 29 kilo berarti 29 kilo kita kasihkan kepada fakir miskin. Itu juga boleh. Atau di akhir setelah Ramadan, tidak apa-apa. Khawatirnya nanti kalau misalkan di akhir Ramadan dikira zakat fitrah, jadi harus disampaikan ibu-ibu, bapak-bapak, ketika memberikan beras niki kepada orang yang fakir miskin, harus sampaikan ini adalah fidyah, bukan zakat fitrah. Beda lagi nanti zakat fitrah. Nanti insya Allah pembahasan akhir tentang zakat fitrah. Nah, ini fidyah, bukan zakat fitrah. Ini fidyah, maka sampaikan ini fidyah. Atau kita akhirkan, misalkan memang belum ada sekarang pas Ramadan, tapi nanti Syawal atau di bulan-bulan selanjutnya, itu tidak apa-apa. Yang penting tetap dicatat. Yang tidak boleh adalah tidak boleh memajukan pembayaran pada awal bulan. Melakukan pembayaran fidyah pada awal bulan tidak boleh. Makin kita tahu orang tua kita sudah tua renta dan kita tahu beliau tidak kuat puasa, menojak siapan telung dah sekilo bagi-bagi. Nih jadi fidyah dengan toak kan dia mau puasa 30 hari, 30 orang kita kasih sama-sama sekilo. Tidak boleh. Tidak boleh, karena kita tidak tahu umur orang tua kita berapa. Jadi harus dia selesaikan dulu hari puasa itu. Jadi 1 hari untuk 1 mud. Yang bagusnya adalah setiap hari ini biar nggak berat. Hari ini beliau tidak puasa, maka hari itu bayarkan. Hari ini beliau tidak puasa, bayarkan lagi. Nah seperti itu paling bagus. Bolehkah fidyah, niki pertanyaan, bolehkah fidyah dengan makanan yang dimasak atau dengan uang tunai? Di dalam mazhab Syafi'i tentunya fidyah harus dengan tamlik, yakni memberikan makanan pokok sebelum diolah. Begitu pula tidak sah membayar fidyah dengan uang sebagaimana dalam zakat fitrah. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Seharusnya namanya fidyah termasuk zakat fitrah niki seharusnya harus dengan makanan pokok yang belum diolah. Jadi tidak bisa dengan makanan yang sudah dimasak atau dengan diganti dengan uang, ini tidak bisa. Tetapi ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan karena melihat dengan kadar kebutuhan seseorang. Kalau dulu memang butuhnya makanan pokok, nah sekarang misalkan orang fakir miskin di sekitar kita mendapatkan fidyah beras doang mau, zakat mau beras masih, mau beras doang kan tidak mungkin gitu. Jadi ada yang membolehkan, ijtihad fatwa para ulama, boleh nanti zakat fitrah termasuk juga dengan fidyah niki diganti dengan uang yang senilai dengan harga
beras nggih. Tagu sak paling afdol kembali kepada makanan pokok nggih, kembali ke bahan pokok yang belum diolah, makanan pokok yang belum diolah seperti beras kalau di tempat kita. Ini yang paling afdol. Maka kita cari yang afdoliah saja, jangan cari yang mudah bagi kita. Mana yang afdol? Kalau memang beras yang afdol, kami sarankan menggunakan beras. Termasuk nanti zakat fitrah yang afdolnya adalah dengan makanan pokok, yakni dengan beras, maka kita keluarkan zakat fitrah juga dengan beras. Keadaan yang mewajibkan qadha dan menahan dari pembatal puasa hingga maghrib. Keadaan yang mewajibkan qadha dan menahan dari pembatal puasa hingga maghrib, maksudnya adalah ketika hari itu dia batal puasanya, maka dia tidak boleh sembarangan makan minum, tetap wajib baginya menahan diri sampai maghrib. Yang pertama adalah orang yang membatalkan puasa tanpa uzur. Orang yang membatalkan puasa tanpa uzur, dia batalkan puasanya tanpa uzur, memang karena malas. Dia batalkan puasanya, misalkan bedaklah puasa, minum akhirnya dia. Ketika dia batal puasanya karena minum, pertama dia wajib qadha puasanya. Dan setelah dia minum itu, dia tidak boleh makan minum sembarangan. Sampai kapan? Sampai datang maghrib. Maka dia bertindak seperti orang yang berpuasa. Kalau dia seenaknya bisa makan minum, berdosa. Ini keadaan yang pertama. Yang kedua adalah orang yang tidak berniat puasa di malam hari meskipun karena lupa. Seperti yang tadi, dia tidak berniat di malam hari, dia tidak makan sahur, ketiduran sampai subuh. Ternyata sudah subuh, bangunnya sudah subuh. Saya belum niat semalam, saya juga tidak makan sahur untuk bentuk sebagai niat, nih tidak juga. Akhirnya puasa hari itu batal. Kalau puasa hari itu batal, maka wajib dia qadha. Tetapi kewajiban lainnya, dia tidak boleh makan sembarangan, tidak boleh makan minum sembarangan, harus tetap seperti orang yang berpuasa, menahan diri dari pagi sampai malam. Niki kewajibannya, agar tidak menambah dosa lebih banyak lagi. Yang ketiga adalah orang yang sahur karena menduga masih malam, namun ternyata keliru. Apa ini maksudnya? Orang yang sahur karena menduga masih malam, jadi dia kelembang, kah sembahyang tahajud, misal malam sembahyang tahajud, bangun pagi, mun paran masih peteng, sehingga ia mendung. Akhir dia makan sahur, menun seriok jam, jam setengah balu. Nah ini dia berarti dia menganggap itu makan sahur, ternyata sudah pagi. Ternyata sudah pagi. Maka yang seperti itu, tetap puasanya batal, tidak sah. Kok batal Pak Ustadz? Kan tidak sengaja. Gue sengaja ngagi nasi, sengaja ngagi kanduk, sengaja makan, sadar dia makan. Kenapa tetap mengganti puasanya? Karena kecerobohan dirinya. Ndin serius jam pasan ngase. Jadi kemarin kami jelaskan, tidak semua yang tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Kalau tidak sengajanya bukan karena kecerobohan, baru tidak batal. Tapi kalau tidak sengajanya karena kecerobohan dirinya, batal tetap. Bangun pagi nyerepek, buka jendela sekedi, masih petang, bau cangur jul, ngagi numpuk, menun sak selesai bekeluaran. Ibu-ibu ulek laman masjid kah pengajian, maka nyampah ini. Kan masih petang dan man subuh, kita jam setengah pitu, setengah baluk, la ilaha illallah. Maka itu batal puasanya. Dan kewajiban dia setelah itu tetap harus imsak. Imsak menahan diri dari setelah itu sampai maghrib. Maghrib baru boleh makan lagi. Kalau dia batal puasa kan, ini menunjuk kelak indomie terus kelak ini kelak anu kaken doang purun sejeluan, tidak boleh. Niki berdosa. Yang keempat adalah orang yang berbuka puasa karena menyangka sudah maghrib namun ternyata keliru. Orang yang berbuka puasa karena menyangka sudah maghrib namun ternyata keliru, ini juga batal puasanya. Bukan karena kesalahan. Kalau kesalahan orang lain, misalkan masjid sudah azan lalu dia makan, itu bukan kesalahan dirinya.
dan itu tidak batal puasanya. Misalkan di masjid azan, di masjid azan dia makan karena mengira sudah berbuka puasa, dan itu dia sudah nunggu, oh di mana buka, dia sudah perhatikan jam, dia sudah tahu waktu dan sebagainya. Ternyata mendengarlah masjid azan, maka dia berbuka puasa. Ternyata azannya salah, diralat, nanti setelah 2 menit azan lagi misalkan, maka ketika itu puasanya tetap sah karena dia berbuka puasa bukan karena kesalahan dirinya. Tapi kalau misalkan kayak tadi kasusnya, dia tidur siang atau tidur sore, bangun-bangun menyangka sudah maghrib tanpa melihat jam, tanpa bertanya, tanpa mengetahui, tanpa ada azan, langsung berbuka karena menyangka dia sudah maghrib, ini karena kecerobohan dirinya, maka kasus seperti itu membatalkan puasanya. Batal puasa dan wajib mengqadha. Itu wajib mengqadha. Yang kelima adalah orang yang tidak berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban yang ternyata sudah masuk 1 Ramadan. Orang yang tidak berpuasa pada 30 Sya'ban. Kemarin misalkan ada orang yang tidak terlalu peduli tentang 1 Sya'ban, 1 Ramadan atau 30 Sya'ban. Dia menyangka bahwa itu 30 Sya'ban, akhirnya tidak puasa. Tapi pas dia nggak ngambil sahur, dia nggak niat dan sebagainya, ternyata baru tahu pengumuman kalau hari itu adalah 1 Ramadan, tentu puasanya tidak sah, tentu dia tidak puasa dan dia wajib mengqadha hari itu, dan juga tetap wajib baginya menahan diri dari pagi sampai maghrib. Ini bagi orang yang, maka kita perlu harus sadar, paham dan bertanya. Dan ini juga pentingnya takmir selalu mengumumkan 30 Sya'ban atau 1 Ramadan dan sebagainya, ini harus diumumkan. Yang keenam adalah orang yang menelan air tanpa sengaja saat berkumur. Orang yang menelan air tanpa sengaja saat berkumur, ini hukumnya batal. Kan nggak sengaja Pak Ustadz nelen airnya, iya nelen air nggak sengaja, tapi kumur-kumurnya sengaja. Kecuali kalau kumur-kumur ini kumur-kumur yang disunahkan, seperti kumur-kumur saat sedang berwudu. Tapi kumur-kumur selain saat berwudu hukumnya makruh. Kalau tidak sengaja nelen air saat kumur-kumur makruh, hukumnya batal. Kalau batal karena hal itu, maka seharian tetap dia wajib menahan puasanya sampai waktu maghrib, dan juga harus wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa suba idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan muwafaqan hasana ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa syafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la mu'assiran illa yassartah wa la hajjatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yassartaha wa qadaytaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.